Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah La hawla wa la quwata illa billah ma'ba'ad. Hadratal muhtaram, yang terhormat beliau Profesor Dr. Kiai Haji Tolkhatul Khair MA. Yang saya hormati para jamaah pengajian malam yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahatafidz Al-Quran Majid Basnas Jawa Tengah yang berbahagia, dan yang saya hormati pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian Al-Quran, Tafsir Al-Munir. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu surat Al-Mumtahanah. Untuk itu, apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Tolkhatul Khair MA. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Jamaah dan juga hadirin pendengar dan pemirsa di media online, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita aturkan sholawat dan salam ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan meneruskan kajian tafsir kita. Kebetulan kita akan membahas surah Mumtahanah. Surah Mumtahanah ini ada di juz 28. Sebagaimana kita ketahui, di juz 28 itu ada 9 surah. Ada surah Al-Mujadalah atau Mujadilah, ada surah Al-Hasyr, ada surah Al-Mumtahanah, kemudian seterusnya ada Sof, Jumu'ah, Munafikun, Tawwabun, At-Tolak, dan At-Tahrim. Nah, ini surah yang ketiga di juz 28. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi hamba yang dikaruniai ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Shadaqallahul Azim. Di surah Mumtahanah ini ada 13 ayat ya. Kalau di dalam mushaf Al-Quran yang ayat pojok ini kira-kira ada 2,5 halaman atau 2,5 sohaifah. Nanti kalau waktunya cukup kita akan kupas terus. Kalau tidak cukup ya sedapatnya begitu kira-kira. Mumtahanah itu artinya perempuan yang dilihat lagi, dicek lagi, direcek lagi apakah dia benar-benar mengikuti agama Islam atau tidak. Jadi di surah ini sebagaimana surah-surah Madaniyah yang lain itu berbicara tentang syariat Islam. Di dalam surah ini kebetulan berbicara tentang mungkin konsep yang terkenal ya, meskipun di dunia kontemporer ini seringkali mendapat notifikasi atau catatan-catatan. Konsep itu berupa al-wala wal bara. Al-wala itu artinya loyalitas ya, loyalitas terhadap apa? Di dalam Al-Quran konsep loyalitas itu terhadap keimanan, terhadap keislaman begitu. Itu al-wala. Sementara al-bara adalah lepas atau tidak bertanggung jawab ya, atau tidak membela, tidak bersekutu ya, terhadap apa ya, di dalam Al-Quran terhadap yang berbeda iman atau yang berbeda keislaman. Itulah konsep al-wala wal bara. Di dalam surah Al-Mumtahanah ini jelas. Nanti kita akan bertemu pada misalnya larangan Allah kita ini bersekutu atau membela orang-orang di sana karena perbedaan keimanan. Nah, mungkin ini mendapat notifikasi di dunia kontemporer seperti sekarang ini gitu ya. Tetapi ini kita perlu tegaskan bahwa di dalam situasi tertentu ya, kita itu harus al-wala wal bara ya. Al-wala loyalitas kepada keimanan itu membela dan bersekutu kepada orang-orang yang seiman, dan al-bara ya, lepas atau tidak bersekutu terhadap orang-orang yang berbeda keimanan dalam konteks tertentu ya. Ini kita beri notifikasi seperti itu karena nanti kita juga akan ketemu pada ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harusnya tetap berbuat baik terhadap orang yang berbeda keimanan. Dicontohkan di situ adalah Nabiullah Ibrahim terhadap ayahnya, begitu. Juga dicontohkan oleh ayat-ayat yang lain, misalnya kita berhadapan dengan kedua orang tua kita, meskipun berbeda keimanan, kita tetap harus patuh kepadanya selama tidak menyuruh kita untuk kufur atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keagamaan, dalam konteks keakidahan, kita harus bersifat al-wala wal bara. Tetapi dalam konteks horizontal ya, muamalah, dalam konteks transaksional ya, itu akan sangat tergantung pada bagaimana sikap mereka terhadap kita gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei ling-ling wong sing do iman, la tatakhidu aja padha ngalap sira kabeh aduwi ing musuh ingsun wa aduwakum lan musuh sira kabeh ngalap aulia ing penolong penolong. Aulia itu ansor, asdiqo, awan, penolong, kemudian teman dekat, kemudian awan ya, teman seperjuangan begitu. Zaman sekarang namanya bestie dalam istilah proksi dalam istilah perang global ya. Jadi kita dilarang untuk menjadikan musuh-musuh Allah dan musuh orang Islam sebagai sekutu atau sebagai teman atau sebagai
namanya itu, tempat kita membela begitu. Mereka itu tusiluna ilaihim akhbaron nabi. Orang-orang yang disebut sebagai musuh Allah dan musuh kalian itu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum itu mereka tusiluna ilaihim akhbaron nabi wal mu'minun. Jadi kalau kita bersekutu dengan mereka, kita justru memberikan kabar-kabar, berita-berita tentang strategi Nabi dan juga orang-orang yang beriman kepada sekutu kita. Jadi ini inti daripada problemnya itu adalah kenapa kita dilarang bersekutu? Karena kita kalau bersekutu itu kita akan membocorkan informasi. Kita ini sebagai mata-mata atau intelligence gitu. Karena apa? Karena tulquna ilaihim bil mawaddah. Nanti kita memberikan kasih sayang kepada mereka, kita memberikan perhatian, kita memberikan prioritas, kita merasa seperjuangan, sepenanggungan. Karena itu kemudian kita membocorkan informasi, membocorkan rahasia begitu. Wal ayah tadullu 'alan nahyi amwalatil kufar bi ayyi wajhin minal wujuh. Ini ayat menunjukkan bahwa kita ini dilarang untuk bersekutu, bersekongkol, menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat, sebagai penolong ya, dalam bentuk apapun, bi ayyi wajhin minal wujuh. Wa nadhirul ayah katsir. Banyak seperti ayat ini, banyak mithlu qaulihi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dulu pernah geger di tahun 2017 ya, Al-Maidah ayat 51. Nah, ini sama seperti ayat ini. Wa sababun nahyi huna amroni. Ada dua hal sebab kenapa kita dilarang untuk itu. Sebabnya itu ini sebagaimana difirmankan oleh Allah setelah frasa yang tadi itu. Yaitu yang pertama, waqad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijunar rasula wa iyyakum. Lan padahal teman-teman wis kufur sapa musuh-musuh kae mau bima ja'akum kelawan apa atau kelawan hak perkawis yang hak ja'akang tumeka kum ing sira kabeh yukhrijunar rasula wa iyyakum tur yo ngusir, mereka itu mengusir Rasul dan mengusirmu. Karena sebabnya apa mengusir? Antuk minu billahi rabbikum, sebab mereka sebab kalian semuanya itu beriman kepada Allah pangeran atau Tuhan kalian semuanya. Jadi gimana ceritanya ini? Nabi itu diusir dari tanah kelahirannya sendiri, yang pertama. Yang kedua, Nabi dan para pengikutnya itu berbeda keimanan. Itulah yang menyebabkan mereka itu tidak sama dengan kita. Karena itu kita dilarang membela mereka atau sama dengan mereka. Nah, kemudian di dalam penggalan potongan itu Allah menyampaikan lagi, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Lamun ana sira iku metu krana jihad fi sabili ing dalem dalanku wabtigo amardati lan krana nuprih keridhoanku. Mula aja ngalap ing wong kafir. Nak sampeyan perang kuwi aja ngalap ing wong kafir dadi apa? Dadi sekutu, dadi teman begitu. Karena itu nanti akan membocorkan rahasia tadi itu. Wala tuwallu a'da'i wa a'da'akum.
Padahal mereka telah mengeluarkan kalian, mengusir kalian. Yang kedua, Allah juga mengatakan, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Sampeyan kabeh engko iso beberke berita-berita strategi dan langkah-langkah Kanjeng Nabi wa khutatan Nabi wal mukminin bisababil mawaddah, karena ada ikatan kasih sayang, ada ikatan perjuangan yang sama. Padahal wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Aku ngerti sing tok sembunyikke, aku ngerti sing tok umumke, sing tok ngedengke. Wa may yaf'alhum dzalika minkum faqad dhalla sawa'is. Engko nak ana siji sapa saking sira kok nglampahi kuwi, kuwi temen dhalla sawa'as sabil, kesasar sangka dalan kang lurus. Nah, niki kira-kira permulaannya begitu. Nanti ayat dan seterusnya itu kita akan satu prinsip, yaitu dilarang bersekutu. Nah, nanti di dalam surah Al-Mumtahanah ini diakhiri dengan, coba dibuka di ayat 13 karena terakhirnya ayat 13 ya, ayat terakhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Diulang lagi nanti di akhir ya, tidak boleh bersekutu dengan kaum yang dimurkai oleh Allah. Itu. Jadi intinya itu prinsipnya. Nanti di tengah kita akan bertemu pada pembicaraan berbagai hal, gitu ya. Ini misalnya ini ayat ini ceritanya kan Nabi itu setelah hijrah dari dari Makkah kemudian ke Madinah, dan nanti pada saatnya akan ada namanya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu direncanakan oleh Nabi. Fathu Makkah itu namanya saja strategi ya, jadi rahasia. Kalau berperang itu pasti ada rahasianya ya. Senjata saya nuklir berapa itu musuh tidak boleh tahu. Nah, itu. Kalau bisa musuh itu terkecoh dengan tempat hulu nuklir itu, padahal tidak. Dibikin bangunan seperti tempat operasi militer, padahal kosong misalnya begitu. Itu strategi perang seperti itu biasa. Di Fathu Makkah itu, ketika Nabi ingin melakukan Fathu Makkah bersama para sahabatnya, itu ada orang yang merasa terancam keluarganya yang masih ada di Makkah. Jadi orang yang eksodus, hijrah ya ke Madinah itu kan adalah pengikut Nabi dan Nabi sendiri ya. Sebelumnya juga Nabi menganjurkan pengikutnya hijrah ke Ethiopia atau Abisina atau Habasah. Nah, itu benua yang lain. Nanti diceritakan juga ada di sini. Jadi Ummu Salamah atau Romlah binti Abi Sufyan itu hijrah ke Habasah. Tapi itu nanti kita ceritakan di ayat setelahnya. Oke. Begitu Nabiullah Muhammad SAW itu merencanakan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, itu ada seorang perempuan itu bernama Saroh ya. Saroh itu datang ke Madinah menghadap Rasulullah. Padahal Rasulullah waktu itu sedang merencanakan Fathu Makkah. Itu terjadi pada tahun 8 pasca Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian perempuan bernama Saroh itu kemudian menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi. Nah, saat itu Nabi menyuruh kepada sahabat-sahabat untuk memperlakukannya dengan baik. Nah, tapi
Di sisi lain secara diam-diam dia itu dipanggil oleh seorang namanya Hatib, Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, Hatib ini kemudian memberikan perempuan itu 10 dinar. Nah, setelah diberikan kepadanya 10 dinar, ternyata ya 10 dinar itu dibungkus dengan kain semacam selimut kecil begitu, dan di dalamnya ada surat. Surat itu kemudian ditaruh di gelungnya, gelung, ya. Di ikatan rambutnya di belakang perempuan bernama Saroh itu, gitu ya kira-kira. Nah, kemudian dia membawanya dan pulang ke mana? Makkah, begitu. Ternyata itu tulisannya begini di dalam itu. Min Hatib bin Abi Balta'ah ila ahli Makkah. Ini surat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada seluruh penduduk Makkah. I'lamu anna Rasulallahi yuritukum fakhudhu hidrakum. Ini sebentar lagi Rasulullah akan menyerang kalian. Maka siap-siaplah, ya, siap-siaplah. Amankan diri Anda, jaga diri Anda, kalau bisa ngungsi begitu supaya aman. Itu di dalam surat itu ternyata. Lah kok tahu? Nah, sebelum begitu ceritanya Nabiullah Muhammad SAW menerima kedatangan malaikat Jibril. Jibril kemudian menghabarkan kepada Rasulullah. Itu tadi si Hatib bikin surat kepada orang bernama Saroh yang tadi menghadapmu. Itu adalah bocor, ya, strategimu bocor. Itu informasi malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad. Wah, tidak lama Nabiullah Muhammad memanggil Sayyidina Ali, ya, kemudian Ammar dan Umar, kemudian Zubair dan Miqdad bin Aswad. Segera cari perempuan itu. Intoliku ila hatta ta'tu raudhata khos. Kejar terus, kemudian sampailah, ketemulah perempuan itu di sebuah tempat antara Madinah dan Makkah, namanya Raudhah Khots. Nah, kemudian perempuan itu dihalau. Tolong halau perempuan itu, ya. Kemudian tangkap perempuan itu. Kemudian bawa ke sini. Kalau tidak mau, ya pukul saja. Kalau tidak mau, pukul saja. Nah, kemudian begitu ketangkap, qala Ali, kamu membawa apa? Kemudian perempuan itu mengelak, ya. Coba keluarkan apa yang kamu terima dari saudara Hatib tadi. Saya tidak bawa apa-apa. Saya cuma bawa dinar, 10 dinar yang tadi diberikan. Kalau nggak ngaku, ya, kita pukul kamu, ya, kata Sayyidina Ali dan kawan-kawannya itu. Kemudian dia akhirnya ngaku dan dikeluarkanlah kertas atau tulisan dari gelung rambutnya di belakang. Faqala Rasulullah SAW li Hatib. Kemudian diajak sowan lagi ke Rasulullah. Nah, benar ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada saya. Maka ini ada sesuatu ini pada diri Hatib ini. Kalau begitu panggil si Hatib. Nah, Hatib itu kemudian sowan Rasulullah. Ma hamalaka alai ya Hatib. Apa yang membuatmu berbuat seperti ini wahai Hatib? Faqala ya Rasulullah, ma kafartu mundu aslamtu. Wahai Rasul, saya tidak pernah kafir lagi setelah saya menyatakan diri saya sebagai orang Islam, masuk Islam. Wa ma wasastuka mundu nasahtuka. Dan saya tidak pernah berbohong, menyembunyikan sesuatu. Tidak pernah mencelakakanmu selama saya memberi nasihat kepadamu. Wala ahbabtuhum mundu faraqtuhum. Saya tidak pernah cinta lagi kepada mereka, keluarga saya yang ada di Makkah, sejak saya memisahkan diri dari mereka. Walakin kuntu ghoriban fi Quraisy. Tetapi saya ini orang asing di Quraisy. Jadi dia itu bukan suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku di Makkah, ya.
suku paling terhormat, paling terpandang begitu ya, statusnya paling tinggi. Dia menjadi penguasa kota Makkah, termasuk sekarang ini yang memegang kunci Ka'bah itu ya suku Quraisy begitu. Nah, Hatib ini telah masuk Islam bersama Rasulullah dan hijrah bersama Rasulullah. Bukan hanya itu, dia ikut perang Badar dan menang perang Badar itu. Maka Hatib ketika ditanya seperti itu, dia menjawab, wa kullu man ma'aka minal muhajirin lahum qurabatun bi Makkah. Semua orang yang berhijrah bersamamu wahai Rasulullah, mereka semua punya kerabat yang ada di kota Makkah. Fa'aradtu yahmuna ahalihim wa amwalahum. Mereka ini orang yang ikut hijrah bersamamu di Madinah kota ini bisa menjaga kerabat mereka karena mereka itu suku Quraisy. Jadi terpandang dan tidak ada orang yang berani terhadap suku Quraisy di Makkah itu. Tapi saya ini kan mengikutimu wahai Rasul, saya beriman kepadamu wahai Rasul. Kemudian saya di sini sebagai orang asing, bukan dari suku Quraisy, bukan dari suku terpandang. Bagaimana cara saya untuk melindungi keluarga saya yang ada di kota Makkah? Sementara sebentar lagi engkau akan menyerang kota Makkah. Begitu kira-kira ini. Wah, ini dialog yang luar biasa ya. Peristiwa besar ini sebenarnya. Fa aradtu an attakhidha indahum yada. Bagaimana saya bisa berperan terhadap mereka dalam melindungi mereka. Waqad alimtu annallaha yanzilu alaihim ba'sahu wa anna kitabi la yughni anhum syai'a. Saya tahu suatu saat ya Allah itu akan mengalahkan mereka. Dan saya tahu bahwa tulisan saya ini tidak akan bisa memainkan peran apapun. Saya tahu ini. Fasaddaqahu wa qabila udrahu. Kemudian Nabi membenarkan dan menerima alasannya itu ya. Jadi dari sinilah kemudian Sayyidina Umar itu sampai sebelumnya itu marah. Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafik. Jadi dibilangi bahwa ini adalah orang munafik, biarkan saya memukulnya, akan saya penggal lehernya. Faqala wa ma yudrika ya Umar. Kamu itu tidak tahu, atau apakah kamu tidak tahu wahai Umar, la'allallaha qad ittala ala ali badrin. Ini dulu ikut perang Badar ya. Dan Allah itu membela para pasukan Badar. Allah berfirman, i'malu ma syi'tum. Udah lakukan apa saja yang kamu inginkan. Faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya aku telah mengampuni kepada kalian. Nah, ini keistimewaannya ahli Badar ya. Maka ada namanya sholawat Badar ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Nah, sholawat Badar. Zaman dulu saya kecil lagunya begini Ustaz. Nah, ini nostalgia dulu ya. Benuras Paneng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini lagu kenangan. Tapi kalau generasi Z ini yang lahir pada sekitar tahun 97 sudah pada lahir belum? Belum ya, 97 belum lahir. Ini generasi Z. Jadi lagu itu lagu jadul. Sekarang lagunya apa sih Pak? Sekarang lagunya apa Ustaz?
Qad ansahani abi. Saya orang tua juga suka lagu-lagu anak muda itu juga suka. Jadi kembali ke sini. Keistimewaan para pasukan Badar itu dikasih prioritas oleh Allah ampunan. Ya, ampunan. Maka termasuk Hatib ini ya, meskipun dia membocorkan rencana strategis Rasulullah untuk rencana Fathu Makkah, itu bisa diampuni. Satu, karena dia adalah ahli Badrin ya. Dia itu pasukan Badar. Yang kedua ya, karena rasional, alasannya rasional ya. Dia itu tidak ingin merongrong, dia tidak ingin menjatuhkan agama Islam, dia tidak ingin kufur kepada Rasulullah, dia tidak ingin murtad kembali lagi ke agama asal, enggak. Tapi dia ingin melindungi sekedar apa ya, berbuat kecil ya, yang bisa ikut berkontribusi terhadap keselamatan keluarganya. Itu aja. Karena sahabat-sahabat Rasulullah yang lain dalam posisi yang diuntungkan, di mana mereka itu adalah suku Quraisy. Jadi suku Quraisy tidak ada orang yang berani waktu itu. Nah, kalau saya ini bukan orang Quraisy, gimana saya melindungi keluarga saya? Sebentar lagi engkau akan pergi ke sana dengan misi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ini saya hanya itu Rasul. Akhirnya diterima, itulah alasan diampuni oleh Rasulullah SAW. Tetapi tetap dalam prinsip ya. Kita ini tadi sudah sepakat bahwa prinsip di dalam surah Mumtahanah, kita tidak boleh sekutu, kita tidak boleh mengambil teman, kita tidak boleh mengambil penolong, dengan prinsip al-wala wal bara, ya, al-wala terhadap orang Islam, al-bara terhadap orang non Islam yang tidak sekeimanan itu gitu. Tapi notifikasi ini penting ya. Salah satu notifikasinya adalah bahwa kalau Hatib itu penduduk Badar, kalau Hatib itu bisa berbuat sesuatu yang menyelamatkan keluarganya di sana, tidak masalah gitu. Ini notifikasi. Nah, inilah kemudian yang kedua juga dilanjutkan. Iyathqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ketemu ing sira ana wau nggih yang bukan seakidah ya. Orang-orang itu lamun ketemu ing sira yadharu lakum atau yakunu lakum a'da'a, mongko ana sapa wong sing ora seakidah iku lakum maring sira iku a'da'an dadi musuh. Yadharu lakum ma fi qulubihim minal adawah. Mereka akan menampakkan permusuhan dengan jelas, wa yakunu harban alaikum, mereka akan memengaruhi kalian, wa yamuddu ilaikum aydiyahum bidzarbi wal qatl, mereka akan menggerakkan tangannya ya, memukul, memerangi dan lain sebagainya. Wa alsinatahum bisabbi wasyatami, kemudian mulutnya membuat menyakiti kalian ya, membocorkan rahasia dan seterusnya. Zaman sekarang bikin narasi tandingan ya. Dia di sosmed akan bikin sesuatu yang fitnah begitu dan seterusnya, hoax gitu, kira-kira. Wawaddu lau takfurun, lan pengen banget atau arep-arep lau takfurun mbok yen to gelem do balik kufur sira kabeh, ayatamannau irdatakum wa kufrakum bi rabbikum wa ruju'akum ilal kufur. Mereka itu ingin kalian murtad lagi, kufur lagi dan kembali kepada kekafiran. Fahum yahrisuna ala alla tanalu khaira. Mereka berharap, mereka berambisi supaya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Fa'adawatuhum lakum kaminatun wa zahirah,
fa kaifa tuwaluna mithla haula. Ini permusuhan mereka kepadamu itu jelas. Maka bagaimana kamu bisa bersekutu dengan mereka? Kemudian dilanjutkan dengan lantang fa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ora manfaati ing sira sapa arhamukum nggih menika keluarga kerabat, wala auladukum lan ora anak-anakmu yaumal kiamat ing dalam dina kiamat yafsilu Gusti Allah bakal misah bainakum antara sira kabeh wallahu ta'ala Gusti Allah bima ta'maluna kelawan perkara kang tok lakoni iku basirun maha pirsa. Ini begitulah kira-kira ya. Gimana ini Pak? Kondisinya seperti ini nih Pak. Jadi sekarang ini kita hidup di era namanya era negara bangsa. Negara bangsa. Kita disatukan bukan oleh agama, tapi kita disatukan oleh negara. Kira-kira begitu. Dulu orang disatukan oleh klan atau oleh tribe atau suku. Maka kemudian seorang khatib protes, saya bukan suku, saya mau suku Quraisy, saya ingin mempertahankan keluarga saya di sana. Nah sekarang ini kalau kita melihat kondisi seperti ini, ya, mungkin agak bergeser sedikit, tetapi saling menyempurnakan. Islam memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban ini. Islam memberikan kontribusi untuk misalnya ya hukum internasional, undang-undang, hak asasi manusia, kesetaraan, kemudian hubungan internasional dan lain sebagainya. Ini Islam berkontribusi. Salah satu bentuk kontribusinya apa? Yaitu tadi bahwa kita tidak bisa serta-merta menghukum khatib karena membocorkan, gitu ya. Tidak bisa serta-merta. Orang yang punya hubungan darah meskipun di berbeda negara, ini kan ceritanya sudah berbeda negara kira-kira ya. Antara negara Makkah dan negara Madinah kira-kira waktu itu kan begitu. Nah, itu bisa ditolerir. Begitulah Islam, begitulah Rasulullah mengajarkan kedamaian. Nah, kalau dalam kondisi ekstrim, ya, kemudian mereka secara lahiriah, secara jelas-jelas memusuhi kita, nah, maka sikap Al-Quran tegas, al-wala' wal bara' sebagaimana prinsip dalam surah Al-Mumtahanah ini. Ini kan tadi dijelaskan, yathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Mereka kalau ketemu kalian itu jelas-jelas mengatakan permusuhan, jelas-jelas mengibarkan bendera yang tidak sepakat gitu. Mereka akan menyebar hoak, membuat narasi begitu. Maka kita kembali kepada prinsip yang pertama. Qad kanat lakum ayat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Nah, ini sudah ada contohnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dadi panutan sing sae. Termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Itu qalu liqaumihim nalikane padha ngendika maring kaumi, inna bura'a minkum, aku lepas ora tanggung jawab saking sira. Wa mimma ta'buduna min dunillah, lan saking apa-apa sing tak sembah saliyane Gusti Allah. Kafarna bikum, aku kufur kelawan sira. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Di antara kita jelas ada permusuhan dan ada kebencian selamanya. Hingga tu'minu billahi wahdah, kalian mau beriman kepada Allah satu-satunya. Nah, ini contoh. Nabi Ibrahim itu orang yang tegas, yang memegang prinsip apa?
tidak mau ikut-ikutan dalam kaumnya yang tidak beriman kepadanya, dan juga termasuk Tuhan-Tuhan mereka, tidak mau ikut-ikutan. Nah, kecuali ya illa qaula Ibrahima li abihi la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali ada satu yang tidak menjadi tauladan kita, gitu ya. Yang tauladan itu apa? Bunyinya adalah doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya. La astaghfirunna laka. Ya Allah, bukan ya Allah. Wahai ayah, saya ingin memintakan ampun kepada Allah untuk engkau, wahai ayah. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Saya tidak bisa menahan segala sesuatu yang datang dari Allah berupa apapun untuk engkau, wahai ayah. Jadi ini, meskipun Nabiullah Ibrahim itu adalah panutan, ada satu catatan, yaitu istighfarnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Nah, maka nanti kalau dipadukan dengan ayat lain ya, ada beberapa ketentuan ya. Selama masih hidup, mendoakan kepada orang tua kita supaya mendapat hidayah itu baik ya, bahkan diharuskan gitu. Tapi kalau sudah meninggal kemudian kita memintakan ampun, ini menurut ayat-ayat Al-Quran ya, secara tematik atau secara maudhu'i, kesimpulannya tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak bolehnya Nabi Ibrahim menjadi contoh kita dalam firman Allah, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Karena di ayat yang lain ada ya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Gitu. Jadi ini contoh ya, betapa Nabiullah Ibrahim itu bersikap tegas ya, kecuali ada satu hal yang ya, ini karena ketinggian makomnya Nabiullah Ibrahim menjadi contoh bagi kita, dinotifikasi satu hal itu gitu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sebaliknya ini yang diajarkan oleh Al-Qur'an terhadap orang-orang dekat kita, termasuk ayah ibu kita ya. Bagaimana cara kita mendoakan? Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah, Tuhan kami, 'alaika hanya kepada Engkau, tawakkalna bertawakal kami, wa ilaika lan kepada Engkau saja, anabna kami kembali, wa ilaikal masir dan hanya kepada Engkau saja al-masfiru, tempat kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami, hendaklah Engkau tidak menjadikan kami fitnah, sebagai fitnah lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya menjadikan sebagai fitnah itu bagaimana? Ini. Jadi kalau kita ini jadikan fitnah bagi mereka, itu maksudnya adalah jangan, ya Allah, hendaklah Engkau tidak memberikan kekuasaan kepada mereka. Kekuasaan itu melebihi kita, kemudian mereka menyangka bahwa kita itu kita itu ingin mengusik kekuasaan mereka, sehingga mereka merasa terfitnah karena kita. Itu ya. Jadi penjelasannya panjang. Wala taj'alna Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Bagaimana kita menjadi fitnah bagi mereka? Nah, jadi urut-urutannya, jangan Engkau beri kekuasaan kepada mereka sehingga mereka mengalahkan kita, dan karena itu, karena mereka lebih menguasai kita ini dikalahkan. Dan karena itu mereka selalu mengawasi kita terus. Dan karena itu pula maka kita menjadi fitnah bagi dia, gitu ya. Karena itu kita menjadi fitnah bagi mereka, karena kan mereka merasa terusik ya, terancam,
merasa keselamatannya akan hilang dan macam-macam, karena kita ini orang yang tidak sepakat dengan mereka, dan dengan begitu maka kita ini menjadi fitnah bagi mereka. Jangan nah, kecuali dibalik ya. Mereka tidak merasa kita ini menjadikan fitnah karena mereka memang tidak punya daya apa-apa, misalnya seperti itu contohnya. Waghfir lana rabbana, dan semoga engkau memberikan ampunan kepada kami, wahai Tuhan kami, innaka astune panjenengan antahyo panjenengan iku al-azizul hakim, dat kang moho menang tur moho wicaksana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan bertemu ayat yang menguatkan kepada kita bahwa kita itu tetap harus berprinsip pada satu hal tadi itu, al-wala wal bara. Meskipun gini, meskipun rasanya tidak enak. Ya. Di ayat 7 itu Allah berfirman, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Jadi dari peristiwa satu tadi khatib ya, nanti ada peristiwa lagi satu lagi, yaitu Abi Sufyan itu ya, itu juga orang Quraisy, suku Quraisy, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah karena itu masih tetap di Makkah. Tapi sebelum itu Nabiullah Muhammad itu sebelum hijrah ke Madinah itu menyarankan atau ada gelombang hijrah yang pertama, yaitu ke Habasyah atau Abisina atau Ethiopia. Di antara salah satu yang hijrah itu ada orang namanya Ubaidullah bin Jahas ya. Ubaidullah bin Jahas ini adalah suami dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah anak dari Abi Sufyan. Bingung Mas ya? Ustaz bingung ya Ustaz ya? Ya. Sampean tahu istri saya? Istri saya itu adalah anak mertua saya. Bingung tuh. Jadi Abi Sufyan itu ya, yang melawan Rasulullah itu di perang-perang, di banyak perang itu adalah satu klan, satu tribal, satu suku, yaitu suku Quraisy ya. Tidak mau masuk Islam. Abi Sufyan punya anak namanya Romlah atau Ummu Salamah. Ummu Salamah itu diambil istri atau menjadi istri dari Abdullah bin Jahas. Abdullah bin Jahas itu kakak beradik sama Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas itu istrinya Rasulullah. Bingung tuh. Nah, itu ya. Jadi ketika gelombang hijrah pertama ke Habasyah itu Ummu Salamah, yaitu binti Abi Sufyan, dan suaminya itu ikut hijrah ke sana. Kalau ikut hijrah berarti masuk Islam ya. Gitu. Kalau ikut hijrah itu berarti masuk Islam. Tetapi setelah di sana, siapa namanya? Ubaidillah bin Jahas itu murtad, kembali ke agama Nasrani. Akhirnya tercerai itu. Namanya putrinya Sufyan itu, Abi Sufyan itu tercerai, tertalak. Bingung. Ubaidillah bin Jahas ini akhirnya meninggal dalam keadaan Nasrani. Ya. Mantan suaminya yang meninggal dalam keadaan Nasrani itu ya, tidak membuat dia surut. Seorang Ummu Salamah binti Abi Sufyan itu tidak membuat dia kemudian glokro, enggak. Dia tetap Islam, memegang teguh Islamnya. Tapi sebagai suku Quraisy ya, dia kan orang bangsawan di Makkah. Ternyata hijrah ke lain benua. Di lain benua sana dia ditinggalkan suaminya Nasrani meninggal, dia sendirian di sana sebagai seorang muslimah yang taat, yang mempertahankan agamanya, tapi jauh dari sukunya yang terhormat di Makkah yang masih tidak mau mengikuti Nabi. Akhirnya Nabi tidak tega. Akhirnya Nabi melamarnya lewat bantuan raja, namanya Raja Najasyi atau Negus. Ya, orangnya adil. Negus itu bukan
Raja Najasyi itu juga bukan raja yang sudah masuk Islam, enggak juga, ya, tapi adil. Raja tolong saya bantu untuk melamar Sayyidah Ummu Salamah itu. Diberilah 400 dinar. Nabi itu meskipun tidak kaya, maharnya 400 dinar coba. Bayangkan. Akhirnya diterimalah lamaran itu. Dengan begitu, maka kemudian Ummu Salamah diboyong lagi ke mana? Ke kota Madinah untuk menjadi istri Rasulullah. Ya, karena saking terhormatnya itu, merasa terharu, wah, maharnya kok banyak sekali 400 dinar. Yang melamar saya bahkan Raja Najasyi. Ya, panjenengan dilamarke ya, kepada calon istri sampean, tapi sing nglamarke Pak Prabowo misalnya gitu. Berat lah kuwi. Saya nolak bingung to niku. Waduh, piye iki? Sing teko nglamar ning calone sampean kuwi gubernur misalnya. Arep nolak rawani bapake. Ngen sisan angel iki carane. Wah, aku dikecewake terus, dipandang ino. Aku lulusan perguruan tinggi, ning ora lulusan Harvard University, ora di pekerjaan. Aku ki yo ming santri MAJT, apal biyen yo apal ngarep lali mburi tak murojaah lali ngarep semuna ngono wae. Jek diece ben kita tekake presiden tak kon ngelamar. Wah, akhirnya lho itu akhirnya kan terharu Ummu Salamah itu diboyong oleh Nabi. Dengan begitu maka kemudian apa yang terjadi? Asa ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum mawaddah. Ya. Dulu kamu tidak suka orang kafir itu. Kamu hawane pengen memperjuangkan keluargamu yang masih kafir. Enggak, jangan dulu. Ya, itu asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum mawaddah. Nanti ada saatnya mawaddah itu. Yaitu apa? Ini ya, Rasulullah menikahi putri seorang pemimpin kafir Quraisy bernama Abu Sufyan. Dengan begitu nanti Abu Sufyan, waduh adikku dipek karo Nabi Muhammad ra kepenak aku. Wah, sowan ning ngene Nabi Muhammad karpete digulung. Wah, kamu masih orang kafir digitukan sama anaknya itu Abu Sufyan itu. Ini karpet Rasulullah, akhirnya ndak enak. Wah, terjadilah maka Islam. Abu Sufyan menjadi orang Islam. Lalu pemimpin orang kafir memerangi Nabi kok masuk Islam. Inilah maksudnya kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip al-wala' wal bara' ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi kelak, tapi ini sudah diisyaratkan oleh Allah. Asallahu ayyasala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir, dijawab Allah. Allah Maha Kuasa. Kira-kira demikian Ustaz ya, ini terakhir sudah semangat berat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai karena waktu Isya sudah pada saatnya. Untuk itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.